Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan, Xiaoyan melanjutkan perjalanan ke Bintang Pentian. Tetapi, di perjalanan dia bertemu Yonghye dan monster Suekun. Detik berikutnya, Xiaoyan memasukkan Suekun ke reruntuhan spiritual. Lalu, dia pun tiba di Bintang Pentian, dan scene pun berganti. Yonghye hanya bisa tersenyum pahit pada saat dia melihat punggung Xiaoyan yang mundur. Dia pun akhirnya hanya mengumpulkan semuanya dan mengeluarkan banyak hal untuk dijaga sebelum membiarkannya memasuki Bintang Pentian. 10.000 pil energi. Sepertinya dia memiliki sisi baik dalam hal penjarahan ke Bintang Pentian. Gumam Yonghye di dalam hatinya. Namun, tepat ketika Yonghye memasuki Bintang Pentian, Xiaoyan dan kelinci bingung sudah menghilang. Mereka benar-benar sangat ceroboh. Apakah aku terlihat seperti orang jahat? Gumam Yonghye sambil mencubit pipinya dan meragukan penampilannya. Lalu, sosoknya pun perlahan bergerak dan dia juga melarikan diri ke kejauhan. Di sisi lain, terlihat Xiaoyan dan kelinci bingung datang ke perahu terbang. Lalu, Xiaoyan menatap kelinci bingung yang masih terkulai dan sepertinya masih marah. Di mana sang ratu berada? Apakah kamu tahu lokasi tepatnya? Tanya Xiaoyan tanpa daya. Apa maksudmu? Bagaimana aku bisa tahu? Jawab kelinci bingung dengan penuh tekanan di setiap kata-katanya. Hah? Kamu tidak tahu? Lantas kemana kita harus mencarinya? Ucap Xiaoyan sambil mengangkat alisnya. Sudah kubilang, bagaimana aku bisa tahu? Sang ratu bahkan tidak memberitahuku di mana dia berada. Ucap kelinci bingung tanpa daya. Hah? Apa maksudmu? Apakah kamu ingin kita menemukan jarum di dalam tumpukan jerami di sini? Ucap Xiaoyan dengan marah dan segera melihat sekitar untuk mengamati. Dalam hal ini Xiaoyan pun menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Xiaoyan tahu bahwa kelinci ini cukup temperamental, jadi ia hanya bisa melihat orang yang bisa mengendalikan kapal terbang tanpa daya. Di mana wilayah Bintang Pentian yang paling makmur? Tanya Xiaoyan kepada seseorang pengendali kapal terbang. Sosok yang mengendalikan perahu terbang ini adalah seorang wanita yang terlihat sangat lemah. Xiaoyan juga sudah melihat kekuatannya. Oh, apakah tuan tamu ini datang ke Bintang Pentian untuk pertama kalinya? Tapi, berbicara tentang wilayah Bintang Pentian yang terbesar, tentu saja adalah kota Pentian. Ini adalah inti dari Bintang Pentian dan ibu kota kekaisaran yang paling makmur. Ucap wanita itu sambil tersenyum sedikit dan ekspresinya tampak sangat tenang. Baiklah, sekarang aku mengerti. Kalau begitu, mari kita pergi ke kota Pentian. Ucap Xiaoyan sambil menganggukkan kepalanya. Setelah mendengar permintaan Xiaoyan, wanita itu pun sedikit mengangguk, dan perahu terbang pun mulai bergerak maju dengan perlahan. Jelas, aku bisa terbang lebih cepat daripada perahu ini. Tetapi, kenapa aku harus naik perahu terbang? Sepertinya ada yang salah dengan isi kepalaku. Gumam kelinci bingung. Xiaoyan hanya tersenyum sedikit ketika melihat tingkah kelinci itu, dan ia segera berdiri digeladak dengan tangan di belakang punggungnya. Setelah dunia sensi melewati perang ini, aku akan membiarkan semuanya tenang terlebih dahulu. Ucap Xiaoyan sambil menghela napas berat. Kelinci bingung sepertinya mendengar keluhan Xiaoyan yang berbisik dengan suara rendah. Tangannya menyilang di dada, dan dia pun akhirnya berkata dengan aneh. Tidak ada jalan untuk kembali. Ketika haluan dibuka, pilihan kita adalah terus berjalan atau mati menjadi bangkai yang berbau busuk. Ucap kelinci bingung sambil mengerutkan dahinya. Detik berikutnya, Xiaoyan dibuat terdiam. Meskipun kata-kata si kelinci bingung ini cukup kasar, tetapi Xiaoyan bisa memikirkannya dengan hati-hati. Apakah kamu benar-benar reinkarnasi dari dewa tertinggi? Tapi, jika dibandingkan dengan dia, kamu benar-benar lemah. Ucap kelinci bingung. Untuk hal itu aku juga penasaran. Kenapa kamu bahkan tidak bisa mengalahkan langkah ke-6 Kaisar Keabadian? Ketika kamu berada di samping sang ratu dan kamu hanya bisa menjadi hewan peliharaan jika kamu sangat lemah. Ucap Xiaoyan. Ketika kelinci bingung mendengarnya, ekspresinya sedikit berubah dan dia tidak menjawab ucapan Xiaoyan. Apa yang ingin aku katakan adalah bahwa jika kamu begitu lemah,
apakah kamu benar-benar bermanfaat bagi sang ratu untuk menyadarkanmu? Tanya kelinci Bingyun. Aku tidak begitu mengerti dengan apa yang kamu katakan tentang menjadi lemah. Jika kamu tidak berpikir itu sepadan, aku bisa melawanmu, ucap Xiaoyan dengan dingin. Dan pada saat yang sama, matanya juga menatap kelinci Bingyun. Lagi pula, seperti yang aku katakan sebelumnya, aku bukanlah majikanmu, ucap Xiaoyan kembali dengan suara yang dalam. Kemudian, kelinci Bingyun dikejutkan oleh aura mutlak yang memancar dari sosok Xiaoyan. Aura seperti ini pernah dirasakan oleh kelinci Bingyun pada sosok dewa tertinggi dan sang ratu. Selain kedua orang itu, bahkan meskipun banyak orang kuat, mereka tidak memiliki aura seperti ini dan tidak begitu mendominasi. Apa yang sudah aku lakukan, semuanya adalah untuk dunia sensi, dan juga melakukannya untuk dunia Xuanyin. Bahkan, jika peluangnya sangat tipis, kita harus bekerja keras. Kita tidak boleh hidup untuk diri kita sendiri. Aku harap kamu bisa mengerti maksud dari ucapanku, gumam Xiaoyan. Maaf sekali, aku tidak memikirkannya dengan benar. Tapi, kalau bisa aku tidak ingin melihat sang ratu tewas di tangan musuh, ucap kelinci Bingyun. Aku tidak bisa memberimu jaminan karena aku tidak tahu apa yang terjadi pada sang ratu atau apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi kita semua harus melakukan yang terbaik, ucap Xiaoyan. Setelah percakapan yang cukup menyedihkan ini, keduanya jatuh dalam keheningan yang telah lama hilang, dan kelinci Bingyun secara mengejutkan juga terdiam, sampai wanita yang mengendalikan perahu terbang itu berbicara dengan lembut. Tuan tamu, kita akan segera tiba di kota Pentian. Aku berharap yang terbaik untuk Tuan, ucap wanita itu sambil tersenyum sedikit, dan Xiaoyan pun mengangguk. Aku khawatir, posisi bintang Pentian di dunia Xuanyin ini juga sangat penting, gumam Xiaoyan sambil sedikit menyipitkan matanya. Tentu saja, bintang Pentian adalah bintang yang paling makmur di dunia Xuanyin, dan itu bukan salah satunya, ucap wanita itu sambil tersenyum. Pada saat ini, Xiaoyan pun segera memikirkan alasan mengapa sang ratu datang ke sini. Apakah dia memang sedang menyiapkan sumber daya untuk menghadapi pertempuran? Sudah banyak yang datang ke bintang Pentian baru-baru ini. Jumlahnya bahkan 100 kali lebih banyak dari sebelumnya. Terutama karena kabar angin bahwa sang ratu yang menghilang telah muncul di bintang Pentian ini, ucap wanita itu. Memang benar, dimanapun sang ratu berada, dia adalah matahari yang paling bersinar, ucap kelinci Bingyun, dan wanita itu pun langsung menatap Xiaoyan dengan penuh kejutan di wajahnya. Apakah tujuan Tuan kesini adalah untuk mencari sang ratu? Tanya wanita itu yang terkejut. Akan tetapi, Xiaoyan tidak menjawabnya, dan dia hanya mengepalkan tinjunya sedikit ke arah wanita itu. Lalu ia perlahan berkata kepada kelinci Bingyun. Ayo, sudah waktunya kita pergi, ucap Xiaoyan. Segera setelah itu, Xiaoyan bergerak lebih dahulu dan pergi dari perahu terbang itu. Kelinci Bingyun pun mengikuti dari belakang Xiaoyan. Sementara itu, wanita yang berdiri di atas perahu terbang pun menatap dua orang yang sedang menjauh itu dengan penuh kejutan. Kedua tamu ini, aku khawatir. Mereka adalah kultivator yang dikabarkan sudah mencapai ranah kaisar keabadian. Aku tidak tahu kapan aku bisa menerobos ke ranah Dosian, gumam wanita itu. Di sisi lain, Xiaoyan dan kelinci Bingyun berjalan kaki untuk mencari sang ratu. Karena terbang di area kota tidak diperbolehkan. Ada ratusan gerbang di kota itu, dan Xiaoyan memilih gerbang terdekat. Di sana ada banyak orang yang sedang berkumpul, dan mereka semua berbaris untuk memasuki kota itu. Ini menunjukkan betapa populernya kota Pentian karena kemunculan sang ratu. Apakah kepopuleran sang ratu begitu tinggi? Gumam Xiaoyan sambil memandang lautan orang yang sedang berbaris dengan senyuman masam di wajahnya. Tentu saja, permaisuri adalah wanita cantik dan baik, sehingga dia pasti menimbulkan kegemparan ketika dia muncul kembali ke dunia ini, ucap kelinci Bingyun. Kelinci itu berkata dengan bangga, dan Xiaoyan tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Aku harus mengatakan bahwa penglihatan dewa tertinggi sangatlah bagus. Setiap teman lama yang kutemui, semuanya adalah orang yang terkuat, gumam Xiaoyan sambil tersenyum. Setelah itu, Xiaoyan mengikuti kerumunan dan bergerak menuju ke arah kota. Namun dia tidak tergesa-gesa untuk menemukan sang ratu. Masih banyak teman lama dewa tertinggi di sini, ucap kelinci Bingyun. Kelinci Bingyun pun menatap dengan heran, dan Xiaoyan juga mengangguk berat.
Aku tidak menyangka dewa tertinggi adalah orang yang tega meninggalkan temannya. Tidak sepertiku yang tidak bisa melakukan itu, ucap Xiaoyan. Aku percaya pada kekuatanmu, tapi jika kamu bilang bahwa kamu tidak bisa meninggalkan temanmu, aku tidak percaya, ucap kelinci Bingyun. Aku tidak peduli. Kamu percaya atau tidak, itu terserahmu, ucap Xiaoyan. Kemudian, Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, mengangkat kepalanya dan berjalan ke depan. Jangan berpura-pura tenang. Terlebih lagi, kamu akan semakin bersalah, ucap kelinci Bingyun. Jika kamu tidak berbicara, berarti kamu setuju dengan yang aku ucapkan, ucap kelinci Bingyun. Setelah beberapa jam perjalanan, Xiaoyan dan kelinci Bingyun memasuki kedai minuman. Hai penjaga, keluarkan anggur terbaikmu, ucap Xiaoyan. Apakah kamu masih ingin minum? Tanya kelinci Bingyun dengan cemas. Kenapa? Apakah kamu tidak suka minum? Ucap Xiaoyan sambil memandang kelinci itu dengan aneh. Apakah kamu tidak akan mencari permaisuri dan minum di sini? Ucap kelinci Bingyun sambil melihat sekeliling. Kini, dia merendahkan suaranya. Tapi tampaknya ketika seseorang di sekitar mendengar ucapan itu, mereka langsung memandang ke arah keduanya dengan curiga. Melihat semua orang memperhatikannya, kelinci Bingyun pun langsung menoleh ke arah mereka, dan mereka pun langsung kembali berbalik. Kenapa kamu tidak pergi dan mencarinya? Aku akan di sini dan menunggu kabar baik darimu, ucap Xiaoyan. Di mana aku harus mencarinya? Ucap kelinci Bingyun dengan marah. Pada saat ini, penjaga kedai sudah menyajikan anggur yang enak dan juga mengirimkan tumpukan kacang ke meja Xiaoyan. Xiaoyan tidak terburu-buru menuangkan anggurnya. Ia menatap kelinci Bingyun tanpa berbicara, dan kemudian suara bising di telinganya berangsur-angsur menjadi jelas dengan keheningan keduanya. Pernahkah kamu mendengar permaisuri tinggal di istana Yaoqing yang dikatakan sebagai tempat tinggalnya dulu? Tidak ada yang bisa memasukinya selama ribuan tahun. Tapi, apakah sang ratu sudah benar-benar pulih? Ucap salah satu pelanggan. Jika permaisuri memasuki Aloya King, sudah ada banyak orang yang menunggu di luar istana itu, dan mereka belum pernah melihat sang ratu. Terlebih lagi, informasi tentang sang ratu yang sudah pulih hanyalah rumor yang belum jelas kebenarannya, ucap pelanggan yang lain. Pemulihan sang ratu telah lama diberitakan di dunia ini, dan tampaknya istana pemburu dewa juga sudah melakukan banyak hal, karena ada peristiwa besar yang terjadi di kota baru-baru ini, ucap pelanggan yang lain. Setelah memilah-milah informasi dari beberapa pelanggan, Xiaoyan masih mendengar beberapa informasi yang berguna, seperti mengetahui tentang istana Yaoqing. Kemudian setelah mengetahui tentang sang ratu, Xiaoyan pun meminum anggurnya dengan wajahnya yang acuh tak acuh. Di sisi lain, kelinci Bingyun masih mendengarkan obrolan para pelanggan. Tapi, Xiaoyan tiba-tiba berdiri dan meninggalkan kedai itu. Kamu mau kemana? Aku belum selesai mendengarkan mereka, ucap kelinci Bingyun. Namun, kelinci Bingyun tidak berhenti dan buru-buru mengikuti Xiaoyan lagi dari belakang. Bukankah tujuannya sudah jelas? Di istana Yaoqing, ucap Xiaoyan. Jadi kamu tidak ingin minum, tetapi untuk mencari informasi tentang permaisuri, ucap kelinci Bingyun dengan bingung. Tidak juga, aku hanya ingin minum, ucap Xiaoyan. Apakah semua manusia seperti ini? Kota ini terlihat sangat dalam, ucap kelinci Bingyun sambil menatap Xiaoyan dengan curiga. Setidaknya kita harus berhati-hati, ucap Xiaoyan sambil mengangkat bahunya. Bukankah ada orang yang lebih tegas? Ucap kelinci Bingyun sambil cemberut. Tentu saja ada, tapi seharusnya ini tidak terlalu lama, ucap Xiaoyan. Itu terlalu berbahaya, ucap kelinci Bingyun sambil menjelirkan lidahnya. Ini tidak berbahaya, tidak semua orang seberuntungmu, jadi berhati-hatilah untuk melindungi diri sendiri, ucap Xiaoyan. Ketika mereka berbicara, terlihat ada sebuah istana megah yang muncul di depan mereka berdua. Kita sudah sampai di istana Yaoqing. Aku tidak menyangka bahwa setelah bertahun-tahun, istana itu masih bisa bertahan di bintang pentian ini, ucap kelinci Bingyun yang terlihat bahagia. Tapi tanpa diduga, ketika dia menoleh ke arah Xiaoyan, Xiaoyan mengubah arahnya. Alih-alih pergi ke istana Yaoqing,
Dia malah berbalik dan memasuki aula lelang. "Kenapa kamu pergi ke pelelangan? Kita harus pergi mencari sang ratu dulu," ucap kelinci Bingyun dengan kesal. Senyum di wajah kelinci Bingyun tiba-tiba membeku, namun dia tidak berani ragu dan segera mengikuti Xiaoyan. "Sang ratu tidak ada di istana Yaoqing," ucap Xiaoyan. Begitu Xiaoyan masuk ke pelelangan, seseorang segera datang dan dengan hormat menakupkan tangannya. Kemudian orang itu menyerahkan sesuatu kepada Xiaoyan. "Apakah tuan di sini untuk berpartisipasi dalam perlelangan?" tanya seseorang wanita. "Apakah pelelangan ini akan segera dimulai?" tanya Xiaoyan. Tentu saja. Hanya saja pelelangan ini sangat tinggi. Setidaknya puluhan juta pil energi yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam lelang ini. "Aku benar-benar minta maaf, Tuan," ucap wanita itu. Wanita itu membungkuk sedikit, seolah dia berpikir bahwa Xiaoyan bukanlah bangsawan yang mempunyai banyak harta. Puluhan juta. Berapa banyak pil energi yang kita butuhkan untuk kartu VIP tingkat tinggi, ucap Xiaoyan sambil memandang wanita itu dan berkata dengan lembut. "Dengan 1 miliar pil energi, Anda bisa menjadi tamu VIP dari lelang Pentian. Tentu saja, hanya dengan 100 juta, Anda juga bisa menjadi VIP emas hitam," ucap wanita itu sambil tersenyum. Kemudian, Xiaoyan tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan ramping dari wanita itu. Melihat adegan ini, kelinci Bingyun langsung berdiri di antara Xiaoyan dan wanita itu. Kemudian dia menatap Xiaoyan dengan mata yang dingin. "Dasar tidak tahu malu," ucap kelinci Bingyun di dalam hatinya. Pada saat berikutnya, Xiaoyan melepaskan pergelangan tangannya dan berkata dengan lembut, "Aku sudah mengirimkan 1 miliar pil energi ke dalam cincinmu. Bisakah aku mengikuti lelang tingkat tinggi ini?" ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Siap, tentu saja, Tuan. Tolong ikut aku ke perjamuan. Aku akan pergi dan mengaturnya untuk Anda sesegera mungkin, ucap wanita itu. "Tunggu sebentar. Apakah kamu bisa memeriksa ramuan?" tanya Xiaoyan. Wanita itu pun berhenti sejenak, lalu ia mengangguk berat dan membuat penilaian atas identitas Xiaoyan. Mungkinkah dia seorang alkemis? Gumam wanita itu di dalam hatinya. Tentu saja, Tuan, ucap wanita itu kepada Xiaoyan. "Aku mempunyai beberapa ramuan di sini. Kamu bisa melihat berapa nilainya," ucap Xiaoyan. Xiaoyan menyerahkan sebuah cincin kepada wanita itu. Ramuan di dalamnya tidak dibuat oleh Xiaoyan, tetapi hasil rampasan selama pertarungan, dan itu adalah semua jenis ramuan yang tersisa di dalam cincinnya. "Ini," ucap wanita itu yang sedikit terkejut. "Apakah kamu mengetahuinya?" tanya Xiaoyan. "Tentu saja, Tuan," ucap wanita itu dengan ragu. Matanya menjadi lebih menakjubkan ketika dia melihat Xiaoyan lagi. Kemudian, wanita itu hendak pergi untuk menilai ramuan dari Xiaoyan. Namun tiba-tiba, Xiaoyan berkata lagi kepadanya, "Tunggu sebentar. Apakah kamu menerima senjata di rumah lelang ini?" tanya Xiaoyan. Wanita itu pun tercengang, dan setelah jeda, dia pun mengangguk kepalanya. Segera, Xiaoyan pun mengangkat tangannya dan melemparkan cincin lainnya kepada wanita itu. "Aku memiliki beberapa armor di sana, dan sepertinya kualitasnya tidak buruk," ucap Xiaoyan. Kini wanita itu sudah memiliki 3 cincin di tangannya, dan segera memandang Xiaoyan dengan heran, tetapi dia segera memeriksa cincin terakhir. Meskipun kebanyakan dari mereka bernilai kecil, namun ada juga harta yang sangat berharga di dalam cincin itu. Mata wanita itu pun berangsur-angsur menjadi serius. Hal ini bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang alkemis. Akan tetapi, ketika wanita itu menatap Xiaoyan, Xiaoyan sedang menyeringai ke arahnya, sehingga dia pun langsung tersenyum kepadanya. Setelah jeda untuk beberapa waktu, wanita itu pun kembali bereaksi dan segera berjalan di depan untuk memimpin Xiaoyan dan kelinci Bingyun. "Tuan, ayo ikut aku. Pelelangan akan segera dimulai, dan aku akan mengantar barang-barangmu sesegera mungkin," ucap wanita itu dengan sungguh-sungguh. Pada saat ini, dia mengerti bahwa pria yang tersenyum lembut di depannya ini mungkin lebih mengerikan daripada yang dia bayangkan. Xiaoyan pun hanya menganggukkan kepalanya. Ia tahu bahwa sebagian besar barang di dalam cincinnya tidak berguna, jadi lebih baik menggantikannya dengan pil lain atau sesuatu yang lebih praktis. Ternyata kamu juga memiliki ketenangan pikiran,"
untuk mengumpulkan barang-barang dari orang yang sudah dibunuh ini, ucap kelinci Bingyun yang berada di samping. Detik berikutnya, wanita yang memimpin jalan itu pun jelas sedikit terkejut. Dia tidak tahu sudah beberapa banyak orang yang dibunuh untuk mengumpulkan begitu banyak sumber daya ini. Kemudian, ekspresi wanita itu sedikit berubah. Meskipun dia sudah melihat banyak orang, dia masih sulit untuk membebaskan hatinya pada saat ini. Lagi pula, bagi sebagian orang, kebanyakan dari mereka menjalani kehidupan yang relatif stabil. Setidaknya, di kota Pentian ini hanya ada sedikit yang melakukan pembunuhan, seperti yang dilakukan oleh Xiaoyan. Setelah melewati beberapa belokan dan menaiki tangga yang cukup panjang, suara gemuruh dari banyak kaki pun perlahan-lahan masuk ke telinga Xiaoyan. Dalam pandangannya, sebuah aula lelang yang sangat besar muncul di hadapan Xiaoyan. Ada beberapa tirai tipis yang ditangguhkan di aula lelang untuk memastikan bahwa orang dapat melihat barang lelang dengan jelas. Dan skala ini juga cukup mengejutkan. Rumah lelang Pentian akan mengadakan perlelangan sepanjang waktu. Tapi ketika ada harta karun yang cukup langka, kualifikasinya akan dibatasi. Kali ini Tuan sangat beruntung. Ada 3 harta karun langka yang akan dilelang di saat terakhir, ucap wanita itu sambil tersenyum. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Beli durian sama Pak Tani. Cukup sekian cerita ini.加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。